Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Farsyah, MPM G1C015002. Yang terhormat, dosen pembimbing utama, Bapak Angki Puspawan STMeng. Yang terhormat, dosen pembimbing pendamping, Bapak Agus Nuramal STMT. Dan yang terhormat, dosen penguji 1, Bapak Henry Setiawan STMT. Yang terhormat, dosen penguji 2, Bapak Putra Bismantolo STMT. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Kaji eksperimental pengaruh penggunaan filler dari infraboard atau polypropylene board dan variasi jumlah pengisi berbahan serat ijuk atau arenga pinata terhadap efektivitas cooling tower. Adapun yang melatar belakangi saya dalam mengambil judul tersebut yaitu mengingat menara pendingin digunakan sebagai alat pendingin fluida di mana udara sebagai media pendinginnya. Menara pendingin digunakan untuk menurunkan suhu air dengan cara mengekstraksikan panas dari air dan mengemisikan panas ke atmosfer. Air yang mengalami perubahan temperatur namun masih memiliki temperatur yang cukup tinggi tidak dapat langsung digunakan sebagai pendingin kembali dan juga tidak dapat langsung dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pengaruh terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, agar perpindahan kalor lebih baik, maka saya akan mencoba membuat filler, infraboard, dan variasi jumlah pengisi dari bahan ijuk pada cooling tower dengan harapan terjadinya kontak yang lebih baik antara air panas dengan udara dapat diperpanjang, sehingga temperatur akhir dari air dapat lebih rendah lagi. Tujuan dari penelitian saya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh filler dari infraboard terhadap efektivitas cooling tower. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variasi jumlah pengisi berbahan ijuk terhadap efektivitas cooling tower. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama yaitu menggunakan 3 kipas yang dipasang satu di atas bagian cooling tower dan 2 lagi pada bagian bawah cooling tower. Yang kedua, ketebalan filler yang saya gunakan yaitu 3 cm. Yang ketiga, filler diletakkan secara horizontal dengan posisi rongga filler tegak lurus dan posisi rongga filler dimiringkan dengan sudut 80 derajat dan sudut 70 derajat. Yang keempat, bahan pengisi ijuk dibuat bulat dengan diameter sesuai dengan rongga infraboard yaitu 0,5 cm. Dan yang terakhir itu bahan pengisi divariasikan menjadi 1 bola ijuk, 2 bola ijuk, dan 3 bola ijuk. Untuk cara kerja cooling tower dapat dilihat pada gambar skema kerja cooling tower. Yang pertama itu yaitu air dari bak penampung akan dipompa menuju heater atau heat exchanger yang kemudian dipanaskan. Air yang dipanaskan kemudian dialirkan ke pipa pada cooling tower. Air panas tersebut kemudian didistribusikan yang akan jatuh pada bagian filler dari cooling tower. Air yang jatuh akan berkontak langsung dengan udara yang berasal dari kipas yang berada di bagian atas cooling tower. Kemudian air akan jatuh pada bagian filler yang bertujuan untuk memecah butiran-butiran air yang jatuh dari pipa pada cooling tower. Kemudian air dari filler akan jatuh yang kemudian akan berkontak langsung dengan udara yang berasal dari kipas yang berada pada bagian bawah cooling tower. Selanjutnya air akan jatuh langsung kepada bak penampung dari cooling tower. Untuk konstruksi dari cooling tower yaitu yang pertama ada fan atau kipas, yang kedua pipa sprinkler, yang ketiga tower spout, yang keempat inlet louver, yang kelima water basin, yang keenam cool water outlet, yang ketujuh hot water inlet, yang kedelapan ada ventilasi, yang kesembilan itu casing, dan yang terakhir
filling material. Selanjutnya yaitu kinerja dari cooling tower. Pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana kerja tenaga pendingin dapat dikaji. Kerja menara pendingin dievaluasi untuk menguji tingkat approach dan rank dari cooling tower. Rank sendiri merupakan selisih antara temperatur air panas yang masuk dengan temperatur air yang keluar. Sedangkan approach yaitu perbandingan antara suhu wet bulb atau suhu bola basah dengan suhu air dingin yang keluar dari cooling tower. Rank sendiri dapat dicari dengan menggunakan persamaan temperatur air masuk derajat Celcius dikurang temperatur air keluar derajat Celcius. Dan approach dapat dicari dengan persamaan temperatur air keluar derajat Celcius dikurang temperatur wet bulb derajat Celcius. Adapun parameter-parameter cooling tower, yang pertama yaitu efektivitas yang dapat dicari dengan persamaan rank berbanding rank ditambah approach dikali 100%. Yang kedua, kapasitas pendingin yang dapat dicari dengan persamaan Q sama dengan M dot dikali CP dikali delta T. Yang ketiga itu laju aliran fluida air spesifik yang dapat dicari dengan persamaan M dot spec sama dengan M dot dibagi ACT. ACT sendiri yaitu luas penampang cooling tower. Dan selanjutnya kapasitas pendinginan spesifik yang dapat dicari dengan persamaan Q spesifik sama dengan Q dibagi luas penampang cooling tower. Selanjutnya itu metode penelitian. Metodologi penelitian yang pertama itu melakukan studi literatur atau membaca referensi yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya menentukan topik dari penelitian. Setelah itu melakukan persiapan alat dan bahan. Selanjutnya melakukan pembuatan filler yang nantinya akan digunakan pada cooling tower. Selanjutnya melakukan pengujian. Setelah pengujian dapatlah analisa dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan selesai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimental, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data sebab akibat melalui eksperimen, guna mendapatkan data empiris. Dalam hal ini, objek penelitian yang diamati adalah pengaruh penggunaan filler dari infraboard dan variasi jumlah pengisi berbahan ijuk terhadap unjuk efektivitas cooling tower. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama alat, yaitu alat cooling tower, bak penampung air, kipas atau fan, pipa PVC, pompa, dan termometer. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama itu infraboard sebagai bahan filler dan bahan serat ijuk sebagai bahan pengisi pada infraboard. Selanjutnya gambaran dari filler yang akan saya buat, yaitu dapat dilihat pada skema gambar filler. Yang ini filler yang rongganya tegak lurus dengan sudut 90 derajat. Kemudian skema filler yang rongga infraboardnya pada posisi kemiringan 70 derajat. Dan yang terakhir skema filler infraboard dengan sudut 80 derajat. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.